Selamat pagi anak-anak, kita bertemu lagi di acara Math News bersama saya Agus Tio. Stay at home, stay learn, and stay heard. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bangun ruang sisi datar, khususnya adalah limas. Tujuannya adalah kita akan mempelajari unsur-unsur luas dan volume limas, baik limas segitiga, limas segi 4, dan limas segi 5. Nah, coba sekarang perhatikan video berikut. Video tentang apa itu? Ya, betul sekali. Itu adalah piramida di Mesir, salah satu dari 7 keajaiban dunia. Piramida terbesar di Mesir adalah piramida Giza. Menurut kalian, apa yang menarik dari piramida tersebut? Ya, salah satunya adalah bentuknya, besarnya, tingginya, dan sebagainya. Bentuk seperti ini disebut dengan piramid, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan limas. Kira-kira limas segi apakah itu anak-anak? Kalau kita amati lebih lanjut, bentuk piramida ini adalah seperti limas segi 4. Kalian tahu ada berapa sisi limas tersebut? Ya, betul sekali, ada 5 sisi. Sisi bagian alas berbentuk segi 4 dan 4 buah sisinya berbentuk segitiga. Limas segi 4 ini, kalau kita buka, maka kerangkanya adalah seperti berikut. Bagaimana, sudah paham? Itu adalah salah satu contoh bentuk kerangka limas. Ini adalah limas segitiga beserta kerangkanya. Ada juga contoh limas segi 5 seperti berikut. Kalian sudah tahu perbedaannya? Pasti, karena kalian adalah anak-anak yang hebat. Dan ini adalah perspektif 3 dimensi dari limas segi 4, limas segi 3, dan limas segi 5. Bagaimana? Bagus bukan? Jadi, limas yang akan kita pelajari kali ini adalah limas segi 4, limas segi 3, dan limas segi 5. Kira-kira ada jenis limas yang lain enggak ya? Nah, sekarang masalahnya adalah kalau kalian hidup di zaman Firaun, kemudian kalian diminta untuk menghitung berapa volume dan luas piramida yang akan dibuat, ada yang bisa? Betul, kalian harus tahu dulu bagaimana cara mencari volume dan luas limas tersebut. Ada yang masih ingatkah bagaimana cara mencari volume limas? Ya, volume limas bisa kita cari dengan ilustrasi seperti berikut. Nah, kalau ada sebuah kubus seperti itu, kemudian kubusnya kita bagi menjadi 6 bagian yang kongruen atau 6 bagian yang sama ukurannya, sama besarnya gitu ya. Kita bagi seperti itu. Nah, bangun apa yang terbentuk? Betul, limas. Yang terbentuk adalah limas. Kalau kita perhatikan, satu limas itu ternyata adalah 1/6 dari volume kubus kan? Berarti volume 1 limas adalah 1/6 volume kubus. Nah, kalian masih ingat kan volume kubus? Apa? Iya, volume kubus adalah rusuk kali rusuk kali rusuk. Atau kalau kita anggap prisma, maka volume kubus bisa ditulis juga sebagai luas alas kali tinggi. Bagaimana dengan volume limas? Volume 1 limas itu adalah 1/6 dari volume kubus. Sama dengan 1/6 kali luas alas kali tinggi. Dari gambar tersebut kita tahu bahwa tinggi kubus itu adalah 2 kali dari tinggi limas. Sehingga bisa kita ganti volume limas adalah 1/6 kali luas alas kali 2H. Kita sederhanakan sehingga menjadi 1/3 kali luas alas kali H. H itu adalah tinggi limas, sehingga bisa kita tuliskan juga volume limas adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, sekarang ke permasalahan kedua. Kalau kita diminta mencari luas limas. Nah, luas limas kita bisa cari dengan, ada berapa sisinya limas? Ada 5. Kalau limas segi 4, sisinya ada 5. Sisi alasnya berbentuk segi 4 dan keempat sisi miringnya adalah berbentuk segitiga. Maka kita cari luas alasnya dulu. Kemudian kita cari yang sisi segitiganya. Nah, masih ingat apa luas sisi segitiga? Ya, alas kali tinggi dibagi 2, seperti itu.
Karena ada 4 buah yang kongruen yang sama, berarti kita tinggal kalikan 4 saja. Kemudian kita jumlahkan, ketemu. Nah, sekarang kalau ada masalah seperti ini, gimana ya kira-kira penyelesaiannya kalian? Ada yang punya ide? Iya, betul. Karena ini yang diketahui adalah tinggi limas dan sisi limasnya saja, maka untuk mencari luas segitiganya kita harus tahu tinggi segitiganya, kan? Nah, kalau begitu sisi segitiga diperoleh dari mana? Ya, kita manfaatkan Pythagoras yang sudah kita pelajari. Jadi kalau kita ilustrasikan gambarnya kan seperti itu. Nah, ada bentuk segitiga siku-siku kan di situ. Ini sisi penyikunya, ini adalah sisi miringnya. Maka bisa kita tahu bagaimana? Ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau kita masukkan formula, maka ketemu tinggi segitiganya berapa? Iya, karena tinggi segitiganya sudah ketemu seperti itu, maka kita tinggal gampang untuk mencari luas segitiganya seperti tadi. Baik anak-anak, itu tadi pelajaran singkat kita. Untuk lebih jelasnya kalian cari dari berbagai sumber, dari berbagai referensi, bisa dari internet, bisa dari buku dan sebagainya. Selamat belajar, terus berjuang, kalian pasti bisa.